Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke puncaknya. Apa itu dosa? Jenis dosa, akibat dosa, kelepasan dosa. Dan hanya Yesus yang satu-satunya mengampuni dosa kita, menyucikan dan melepaskan kita. Hanya dalam Yesus, tidak ada jalan lain. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang dapat saudara lakukan sekarang? Ini yang terpenting. Jangan kita hanya tahu dan mengerti. Tapi sekarang adalah sikap kita, action. Apa yang dapat saudara lakukan? Yang pertama, percaya dan bertobat secara total. Markus 1 ayat 15 dikatakan katanya, itu kata Yesus. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Kristus. Bertobat dan percaya. Sadar, tahu, mengaku. Jangan tunggu nanti dan besok. Sekarang ini juga. Saya teringat saudaraku seorang dalam Alkitab Lukas, seorang penjahat yang sama-sama dipaku di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu masih mengejek mengatakan kalau engkau adalah Tuhan, turun kamu di atas kayu salib dan kami juga akan turun. Tapi yang seorang berkata kepada temannya, kamu jangan berbuat itu. Kita ini layak dihukum karena dosa kita. Tapi orang ini yaitu Yesus tidak. Lalu dia langsung berkata kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Ingatkanlah aku kalau engkau sampai di sana di surga. Dengan kata lain, aku bertobat. Aku mengaku kesalahanku. Sebentar lagi aku akan mati. Tapi tolong aku, ampunilah aku. Aku bertobat, aku percaya kepadamu. Kalau engkau di sana, ingat akan aku. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, sekarang ini juga, bukan besok, bukan nanti, sekarang ini juga engkau bersama-sama aku di surga. Saudaraku, itulah pertobatan yang sungguh percaya benar-benar. Saulus adalah seorang contoh yang terbaik. Setelah dia mendapatkan akan anugerah Tuhan yang besar dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu juga Saulus bertobat di hadapan Tuhan. Padahal Saulus adalah orang yang paling benci, yang tidak suka kepada Kristus, tidak suka kepada orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen, membakar gereja-gereja. Itu Saulus. Tapi setelah Allah menjumpai dia bertobat secara total. Akhirnya nama dia menjadi seorang Paulus. Disitulah Paulus berubah hidupnya dan memperoleh anugerah yang dari Tuhan. Paulus tahu bahwa dosa yang terlalu banyak itu telah mendapatkan pengampunan, kebebasan, pelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga berubahlah seluruh hidupnya. Itulah Paulus. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu sudah bertobat, kamu jangan berbuat dosa lagi. Roma pasal 6 ayat 1 dikatakan, jikalau demikian, apakah yang dapat hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah? Ayat yang kedua dikatakannya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita sudah mati dalam dosa. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ketujuh dikatakan dalam pasal yang ke-6 Roma,
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya, saudara. Ini janji firman Allah. Ini kata Rasul Paulus dengan sangat jelas. Bagaimana kita bisa berbuat dosa kalau kita sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Anugerah yang dari Tuhan begitu luar biasanya, besarnya dari Tuhan. Kita telah diselamatkan, dibebaskan. Kita tidak akan mengalami hukuman karena kasih Tuhan. Keadilan kita pasti diadili, tapi kasih kita dapat pengampunan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mendapatkan kasih yang dari Tuhan. Bagaimanakah saudara? Inilah firman Allah. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi kasih karunia. Roma 8 ayat 2 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Kita telah dimerdekakan. Saudaraku, dari ayat-ayat yang kita lihat semuanya ini adalah menunjang kita adalah marilah kita sekarang bertobat total di hadapan Tuhan. Dan setelah saudara bertobat, jangan saudara berbuat dosa lagi. Marilah kita menganggap dosa adalah jijik, keji. Saya tidak suka dengan dosa. Saya tidak mau dengan dosa. Saya tidak mau lakukan itu lagi. Tuhan kasih kekuatan kepada saudara dan saya bisa kita lakukan. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi tak kala kita terima Yesus, terima keselamatan itu, terima anugerah itu, ingat Roh Kudus itu ada dalam kita, tinggal dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang bekerja terus menerus, yang mengubah hidup kita dan yang memberikan hidup itu kepada kita, yang telah memberikan kita dari hukuman maut dan hukuman dosa. Ingat Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab marilah kita tunduk taat kepada tuntunan gerakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang kita percaya Yesus. Dengan demikian hidup kita lurus benar di hadapan Tuhan, berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara, sudahkah saudara bertobat? Maukah saudara bertobat? Maukah saudara terima Yesus? Yang sudah saudara bersyukur kepada Tuhan, teguhkan kuatkan iman saudara. Yang belum saudara, mari sekarang saudara terima Dia. Jangan tunggu besok. Saudara berdoa secara pribadi. Tak kala saudara membaca, mendengar video saya ini, saudara berdoa secara pribadi dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau dilepaskan, saya mau dibebaskan. Saya tidak mau jadi hamba dosa. Saya mau menjadi hamba anak Allah. Saya mau jadi anak Tuhan. Sekarang saya mau diselamatkan. Saudara berdoa sendiri di depan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Saudara pasti bisa. Dan saudara diselamatkan. Roh Kudus ada dalam saudara. Saudaraku, kita akan lanjut nantinya belajar tentang keselamatan. Ini penting banget. Bagaimana kita mempunyai keselamatan, kepastian keselamatan kita, agar iman kita makin kuat, makin teguh untuk menghadapi hidup kita ke depan. Tuhan memberkati saudara. Soli Deo Gloria. Amin.